Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudariku yang berbahagia, kita lanjutkan kembali pembacaan karya Buya Hamka yang berjudul Tasawuf Modern. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Mulai dari kalau waham ya. Kalau waham itu berbekas pada akal, menjalarlah dia kepada seluruh perjalanan pikiran, angan-angan dan kehendak. Dan ternyata tandanya ada pada tubuh kasar, jelas terbayang pada muka. Dia menjadi pucat, ragu-ragu, penuh puasangka, tidak percaya akan diri sendiri. Kalau dia gembira, lupa akan dirinya. Pucat dan putus harapan jika kecewa. Hati pun demikian pula. Kuranglah denyutnya, lemahlah perjalanannya. Lantaran itu perjalanan darah menjadi tak menentu. Lantaran waham-waham itulah manusia merasakan sakit. Padahal bukan sakit. Menanggung takut dengan tidak ada penyebab untuk takut. Dengan menguatnya iradah, kemauan, keinginan, bisalah tertahan dan terbenteng diri dari pengaruh luar itu. Dari pengecut berganti menjadi tenang dan sabar. Kalau kita sudah dibekali dengan rasa keinginan, kemauan yang tinggi, sehingga menimbulkan kehendak kita untuk melakukan sesuatu, maka diri kita akan menjadi pribadi yang tenang, sabar. Dari pemalas menjadi seorang yang giat gembira. Dari seorang yang putus asa dan tidak merasa puas dengan keadaannya menjadi seorang yang merasa bahagia. Kalau iradah kepada barang sesuatu telah kuat, kita tidak merasa apa yang dikatakan sakit. Misalnya seorang pemuda sedang berjalan-jalan dengan gadis tercintanya. Tiba-tiba datang satu bahaya, misalnya anjing gila mengejar atau kekasih itu diganggu orang. Lantaran dia hendak menunjukkan kesetiaan dan keberanian di hadapan kekasihnya itu, ditentangnya bahaya, tidak dipedulikannya apa yang akan menimpa dirinya. Ada pula orang lain iradahnya tak ke situ. Dipandangnya pekerjaan itu menganiaya diri, memayahkan badan, dan menyakitkan tubuh saja. Jadi sudut pandang orang itu akan berbeda dalam menghadapi setiap persoalan hidup. Atau contoh lain, seorang pemimpin bangsa karena sikapnya tidak disetujui oleh musuhnya bila mendapatkan kekalahan, karena kalah dan menang itu mesti bergilir juga. Dia dihukum mati, dia dinaikkan ke tiang gantungan. Karena dari bermula iradahnya telah kuat, tidaklah dipedulikannya bahaya atau mati yang ada di hadapannya itu. Ditunggunya kematian dengan segala kegagahan.
Tapi orang yang tak ada iradahnya, yang terhukum lantaran hatinya penuh dengan waham yang menyesatkan, sebelum naik tiang gantungan dia telah mati dibunuh oleh takutnya. Sebagaimana kata Mutanabbi, orang pengecut mati beribu kali, orang berani matinya hanya sekali. Sekali lagi, orang pengecut mati beribu kali, orang berani matinya hanya sekali. Ini sebuah perumpamaan ya, yang memberikan pengajaran kepada kita. Orang pengecut itu belum melakukan sesuatu, dia sudah berpikirnya yang negatif. Ya, tidak berani, takut gagal, segala macam. Padahal Buya Hamka itu sering mengingatkan kita ya. Ya, Buya Hamka itu dalam karyanya itu disebutkan. Orang pengecut mati beribu kali, orang berani matinya hanya sekali. Ini kata Mutanabbi. Oleh karena itu, jika dikatakan orang emas mahal harganya sebab dipergunakan untuk mencapai maksud yang tinggi, maka iradah itu lebih mahal untuk mencapai bahagia yang sejati. Cuma sayang, kelakuan kita, bangsa manusia ini, lebih takluk kepada kehendak jasmani yang akan hancur dalam liang lahat, dan tiada peduli kepada kehendak rohani yang akan hidup selamanya. Ini mengingatkan kita pula, manusia ini lebih takluk kepada kehendak jasmani yang akan hancur dalam liang lahat, dan tiada peduli kepada kehendak rohani yang akan hidup selamanya. Padahal kehidupan yang berarti dalam dunia ini ialah bahagia yang timbul dari akal yang dapat tercapai dengan melalui iradah, yakni kemauan. Maka tidaklah sama derajat manusia di atas dunia ini, karena ada yang kurang akalnya. Sebab itu kurang iradahnya, sehingga kurang pula bahagianya. Bahkan jauh dari bahagia semenjak di dunia sampai jasmaninya bercerai dengan rohaninya. Salah seorang ahli filsafat Jerman menyimpulkan alam dan hidup dalam filsafatnya yang terkenal, alam itu ialah kemauan. Alam itu ialah kemauan. Jadi langsung kita lanjutkan ya. Ini artinya apa yang telah kita baca ini mengingatkan kepada kita, segala sesuatu itu ya tergantung pada diri kita. Kita yang mampu mengendalikan diri kita. Nah, kemauan diri kita inilah yang justru akan menghantarkan kita pada kebahagiaan yang hakiki. Selanjutnya kita masuk pada unsur bahagia yang disampaikan oleh Buya Hamka. Unsur bahagia, ahli filsafat dan tasawuf berselisih paham terkait susunan bahagia. Artinya berapakah percampuran zat yang kelak menjadi zat yang tersendiri, yaitu bahagia. Ibarat ilmu kimia, berapakah zat kapur, vitamin, zat putih telur, dan lain-lain yang aduk menjadi tubuh bahagia. Bahasa Buya Hamka ya, kalau menjelaskan sesuatu bisa jadi panjang gitu. Perlu juga diketahui,
karena cara mencari macam kayu kadang-kadang bukan dengan cara menilik batangnya, tetapi dengan memperhatikan dahan dan daunnya. Pertama, paham Pythagorean dan Platonisten. Menurut pendapat Pythagoras, Socrates, Plato, dan lain, unsur bahagia itu tersusun dari 4 sifat utama. Yang awal-awal ya, Socrates, ya, Plato, Pythagoras, itu unsur bahagia itu meliputi 4 hal ini. Yang pertama hikmah, yang kedua keberanian, yang ketiga iffah, yakni kehormatan, dan adil. Yang keempat adil. Menurut mereka, yakni menurut Pythagoras, Socrates, Plato, dan kawan-kawan, melalui 4 ini sudah cukup, tak usah ditambah lagi. Ini yang pertama ya. Unsur dari bahagia, sifat utama dari bahagia, yang pertama hikmah, keberanian, iffah, kehormatan, dan adil. Sementara ada pendapat kedua, paham Aristoteles, yaitu yang disebut dengan bahagia ialah badan sehat dan panca indera cukup, yakni memadai pendengaran, penglihatan, penciuman, perasaan lidah, perasaan kulit, yakni indera peraba, indera perasa, ya. Yang kedua bahagia, unsur bahagia itu cukup kekayaan, banyak pembantu sehingga sanggup meletakkan harga pada keperluannya di dalam mencapai kebaikan, menolong fakir miskin, menunjukkan jasa baik kepada sesama manusia sehingga memperoleh nama baik. Yang ketiga, indah sebutan di antara manusia, terpuji di mana-mana, terhitung masuk bagian orang dermawan, setiawan, ahli pikir. Semua dicapai dengan menanamkan budi bahasa. Jadi orang badannya sehat, terpenuhinya kebutuhan. Kemudian yang keempat, memiliki kedudukan, kalau bahasanya kok sepertinya. Yang keempat, tercapai apa yang dicita-cita dalam mengarungi lautan hidup. Yang kelima, tajam pikiran, runcing pendapatan, sempurna kepercayaan memegang agama atau dunia, terjauh dari kesalahan dan tergelincir. Tajam pikiran, runcing pendapatan. Kalau kita kadang buntu pikiran, tumpul pendapatan, ya. Tapi ya bahagia bisa guyon, bisa tawa. Bila terkumpul semuanya ini, tercapailah bahagia yang sempurna yang disebut dengan as-sa'adatul kamilah. Ini pendapat Aristoteles. Apakah sebab terjadi perselisihan pemikiran dalam perkara unsur-unsur bahagia? Maka ini Buya Hamka menyampaikan alasan kelompok pertama. Kelompok pertama tadi ya Pythagoras, Socrates, kemudian Plato. Sementara kelompok yang kedua, paham yang kedua itu Aristoteles ya. Dijelaskan oleh Buya Hamka, kelompok pertama berpendapat bahwa segala keutamaan dan bahagia itu hanya dirasakan oleh diri dan nafsu. Oleh sebab itu, seketika mereka membagi-bagi unsur bahagia, semua mereka taklukkan kepada kekuatan kedirian semata, yaitu hikmah, keberanian, keteguhan, dan keadilan. Mereka setuju bahwa siapa saja yang telah terkumpul padanya sifat yang empat itu, tidaklah perlu lagi mempunyai sifat yang lain.
sebab sifat-sifat yang lain itu sebagai ranting saja. Semuanya berhubungan dengan dahan-dahan besar berupa 4 perkara itu. Kesuburan pokok dengan sendirinya akan menumbuhkan banyak dahan dan ranting. Tidak perlu kepada sifat-sifat yang timbul dari luar diri. Jadi kalau paham yang pertama ini memang mengedepankan tentang hikmah, keberanian, keteguhan, dan juga keadilan. Kalau 4 ini sudah mengkristal dalam diri seseorang, ya ini ibaratkan sebuah pohon. 4 hal inilah yang disebut dengan sebagai sebab sifat-sifat yang lain itu sebagai ranting saja, semuanya berhubungan dengan dahan-dahan besar berupa 4 perkara. Dahan-dahan besar ya. Di situ baru timbullah kan ranting-ranting, cabang-cabangnya. Jadi jika keempat sifat itu telah terkumpul dalam manusia, maka kebahagiaannya tidaklah akan kurang atau cacat lantaran kerusakan atau kekurangan yang ada pada tubuh kasarnya jasmaninya. Sebab keempat sifat tadi bukan sifat jasmani, tetapi sifat rohani. Hikmah, keberanian, keteguhan, dan keadilan menurut kelompok yang pertama ini merupakan bagian dari rohani. Misalnya sebab keempat, kemudian biarpun dia sakit sampai kencong mulutnya, pecah matanya, bengkok kakinya, semuanya itu akan jadi kemuliaannya jika telah terkumpul padanya 4 sifat rohani yang tersebut tadi. Hikmah, keberanian, keteguhan, dan keadilan. Tetapi jika dia mendapat penyakit yang mengenai rohani, misalnya gila, lemah otak, dan lain-lain, maka cacatlah bahagianya. Juga tidaklah mengurangi bahagia jika dia ditimpa kecelakaan yang datang dari luar badan, misalnya miskin, papa, jatuh perniagaan, tidaklah akan mengurangi bahagianya kalau sifat rohani yang 4 tadi telah ada padanya. Alhasil kelompok ini mengemukakan bahwa bahagia itu akan lebih bersih dan suci jika jasmani telah berpisah dari rohani. Karena mereka berpendirian bahwa bahagia itu hanya perasaan jiwa. Selama tubuh masih mengikat jiwa, tubuh yang harus selalu kenyang dengan dunia, tubuh yang selalu menjadi sarang dari kotoran, selama itu pula kebahagiaan itu belum akan kelihatan sifat kesuciannya. Jika nyawa itu telah lepas dari sangkarnya, yaitu badan kasar, dan bahagia itu telah dirasai sendiri oleh jiwa, barulah nampak bersihnya. Barulah dia mendapat nur dari cahaya ilahi yang gemilang, sebagaimana pepatah orang Arab, Aqbil ala nafsi wastakmil qada'ilaha fa anta birruhi la bil jismi insanun. Aqbil ala nafsi wastakmil fadailaha fa anta birruhi la bil jismi insanun. Hadapilah jiwamu dan sempurnakan keutamaan-keutamaannya, karena engkau disebut seorang insan bukan lantaran tubuhmu, tetapi lantaran jiwamu. Maka kelompok pertama ini berkeyakinan belumlah manusia akan merasakan bahagia sejati sebelum dia sampai ke akhirat. Maka Socrates seketika akan meninggal dunia menyatakan kepada murid-muridnya yang tengah berkumpul di sekelilingnya bahwa di balik hidup ini ada lagi hidup kekal, yakni kehidupan akhirat. Kalau kami dengar nasihat-nasihat guru kami itu ya, kalau kita yang saat ini secara teori harus percaya ya, tentang kematian, tapi kalau secara rasa ya mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, baik amalnya gitu. Kemudian
Alasan kelompok kedua, pandangan kelompok kedua yaitu paham penganut Aristoteles, badan itu satu bagian dari manusia, bukan satu perkakas. Oleh karena itu, mereka berkeyakinan bahwa kebahagiaan jiwa tidak akan sempurna jika tidak tercapai lebih dahulu kebahagiaan badan kasar. Demikian juga kebahagiaan yang datang dari luar badan, yaitu segala mata benda dan kemuliaan yang didapat dengan bersungguh-sungguh. Untuk mencapai bahagia yang cukup, orang perlu mempunyai penglihatan terang, pendengaran nyaring, penciuman tajam, perasaan halus, dan berbadan sehat. Banyak juga ahli filsafat yang berlainan pemikiran dengan golongan Aristo ini. Mengapa demikian? Sebab bahagia itu memerlukan unsur-unsur yang kekal dari dan teguh, bukan kepada barang yang bisa hilang, rusak, dan musnah. Kelompok ini sangat berlawanan dengan yang pertama tadi, yang berpendapat bahwa bahagia sempurna hanya akan didapat di akhirat. Maka kata Aristoteles, sangat buruk persangkaan orang kepada manusia kalau manusia yang disangka itu selama hidupnya bekerja baik, meninggalkan bekas yang terpuji, meninggalkan faedah bagi dirinya sendiri dan bagi sesama manusia, dipatrikan dengan tunduknya kepada Allah. Sangat buruk persangkaan orang kalau mereka mengatakan orang tidak akan merasakan bahagia semasa hidupnya, hanya setelah matinya saja. Orang yang berbuat baik memperoleh bahagia di dunia dan memperoleh bahagia pula di akhirat. Alhasil, Aristo tidak membuat pandangannya untuk menentukan manusia sebagai hewan yang berjalan, tidak pula dirinya, hanya jiwanya, dan badan adalah perkakasnya, sebagaimana pandangan kelompok pertama. Oleh karena itu, kelompok ini berpendapat bahwa manusia bisa mencapai bahagia di dalam hidup dunia apabila dia berusaha mencapai bahagia itu, bersungguh-sungguh dan tidak putus asa sampai tercapai ke ujungnya bila ia menutup mata. Pandangan pertama tadi, kebahagiaan yang bisa didapat ketika terpisahnya antara jasmani dan rohani. Pendapat kedua ini tidak, di dunia juga kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Selanjutnya ada pendapat dari Tolstoy tentang bahagia. Menurut Tolstoy, bahagia itu terbagi dua. Ada bahagia yang waham-waham saja dan ada bahagia yang sejati. Bahagia yang waham-waham ialah bahagia yang dicari untuk diri sendiri pribadi, dan bahagia yang sejati ialah bahagia yang berguna bagi masyarakat. Maka bahagia yang sejati itulah yang patut oleh orang yang cukup berkemanusiaan. Bahagia untuk sendiri tidak akan tercapai kalau tidak melalui bahagia untuk pergaulan hidup lebih dahulu. Oleh karena itu, hendaklah bahagia untuk bersama dijadikan pokok dan bahagia untuk diri sendiri jadikan ranting. Orang yang menuntut bahagia semata-mata untuk diri seorang niscaya tersisih dari masyarakat dan kadang-kadang terbit huru-hara si sendiri itu dengan si orang banyak. Dengan sendirinya bukan lagi bahagia yang didapatnya, hanyalah semata-mata kehinaan terpisah dan terbuang. Orang kalau hanya ingin bahagia diri sendiri, justru orang ini akan terasing, justru akan terpisah dan terbuang. Maka dalam hal ini yang dikehendaki sebenarnya bahagia yang sejati adalah tatkala kita bisa bahagia yang berguna bagi masyarakat. Kebahagiaan secara komprehensif, secara kolektif, secara bersama-sama, tidak sendiri. Kebersamaan itu di atas segalanya. Hanya kalau dalam Islam diajarkan jamaah, ya bareng-bareng. Dengan sendirinya dia lari dari bahaya mengejar bahagia. Tetapi hasilnya dia meninggalkan bahagia dan menuju bahaya.
Sebab itu tiap-tiap orang yang menginginkan bahagia hendaklah takluk kepada perintah pemikiran yang waras, akal yang sempurna, dan pengalaman yang jitu. Senantiasa riwayat menjadi saksi bagaimana kejatuhan yang diperoleh oleh orang menuntut bahagia buat badan sendiri, atau menjadikan tuntutan diri untuk menjadi tujuan yang akhir. Kemudian dilihat pula pergaulan hidup manusia, nyatalah bahwa bahagia bersama untuk menjadikan bahagia tiap-tiap seseorang. Semua manusia tidaklah dapat hidup sendiri kalau tidak saling menolong, saling membantu di antara satu sama lain. Ini poin yang paling penting. Semua manusia tidaklah dapat hidup sendiri kalau tidak saling menolong, saling membantu di antara satu sama lain. Diingat-ingat. Memang kata Tolstoy, kemajuan pengetahuan manusia telah naik lantaran pertukaran massa dan peredaran waktu. Sebab kehidupan pri-kemanusiaan itu tidak berubah dengan air hilir, datang juga air yang baru dan semuanya menuju lautan. Tolstoy pun mengakui bahwa manusia tidak sanggup menghitung bintang di langit, menentukan berapa berat bumi, dan lain-lain sebagainya. Tetapi selama-lamanya, walaupun bagaimana, tidaklah manusia akan mendapat suatu bahagia untuk dirinya seorang jika tidak dipertalikan lebih dahulu dengan bahagia masyarakat. Kalau engkau ingin bahagia, maka bahagiakanlah masyarakat. Karena sejatinya kebahagiaan sendiri itu tidak akan bisa dirasakan sebelum memberikan kebahagiaan orang lain. Tolstoy tidak mengakui bahagia yang hanya diperoleh untuk diri seorang. Tolstoy memandang bahagia semacam itu tidak ada, sebab penghidupan antara satu manusia dengan manusia lain tak dapat diputuskan. Meskipun seorang telah memperoleh hati yang tumak ninah, ya tenang, telah suci batin, telah mendapat keridhaan Tuhan, senangkah saja hatinya melihat temannya sesama manusia memperoleh susah sengsara, rendah dan jauh dari budi pekerti? Bahagia yang sejati menurut Tolstoy ialah bahwa engkau cinta sesama manusia sebagaimana mencintai dirimu sendiri. Engkau cinta sesama manusia sebagaimana engkau mencintai diri sendiri. Dan engkau akan merasa lebih bahagia lagi jika teman-temanmu sesama hidup telah merasa cinta kepada engkau sebagaimana cinta kepada dirinya sendiri pula. Maka amanlah dunia, teraturlah pergaulan hidup, ramailah gereja dan masjid, tersiarlah perdamaian di segala kalangan, tersingkirlah penumpahan darah, sebab tiap-tiap orang merasa dirinya buat masyarakat, tidak menggemukkan diri sendiri. Maka itulah dia bahagia. Islam pun menyokong pendapat filosof ini. Allah telah berfirman dalam Al-Quran, berpeganglah kamu sekalian dengan tali Allah dan janganlah berpecah-pecah, dan ingatlah nikmat Allah atas kamu seketika kamu bermusuh-musuhan, telah dipersatukan Allah, telah dipersatukan hati kamu semuanya, sehingga dengan segera kamu telah menjadi bersaudara dengan sebaik nikmatnya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu ila akhirih. Di ayat lain bentuk pula, bertolonglah kamu atau berbuat baik dan takwa, dan janganlah kamu bertolong-tolong atas dosa dan permusuhan. Dalam hadis, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'da. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'da. Seorang mukmin dengan seorang mukmin itu laksana rumah, yang satu menguatkan yang lain.
Dan sabda lain ini, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman seorang kamu sebelum ia cinta kepada saudaranya sebagaimana cinta kepada dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dari Anas bin Malik. Kata Tolstoy, dengan dasar beginilah tegak bahagia dalam masyarakat. Setelah berdiri bahagia yang begitu, barulah sempurna bahagia diri sendiri. Dan hilanglah prasangka dan huru-hara, hapus ketakutan menghadapi mati, timbul keinginan memberikan jiwa menempuh bahaya karena berkhidmat bagi masyarakat. Ini menempuh bahagia ini seharusnya, wallahu alam ya. Jadi hapus ketakutan menghadapi mati, timbul keinginan memberikan jiwa menempuh bahagia karena berkhidmat bagi masyarakat. Selanjutnya baru ini pembagian menurut Al-Ghazali. Ini Imam Al-Ghazali yang kitab-kitabnya menjadi rujukan kita semua ya. Kita kalau yang masih dasar belajar kitab Bidayatul Hidayah, kalau sudah naik tingkatan ngaji kitab Ihya. Sekarang kita terangkan pula pendapat filsuf Islam Al-Ghazali. Tadi kan kita untuk wawasan bahwa filosof-filosof yang sebelumnya itu juga memiliki pendapat, dan ini kita diterangkan pula Hujjatul Islam ya, ini Imam Ghazali. Beliau membagi tingkatan bahagia itu. Sekarang kita terangkan pula pendapat filsuf Islam Al-Ghazali. Beliau membagi tingkatan bahagia itu demikian, meskipun nikmat-nikmat Allah itu sudah nyata tidak dapat dihitung, tetapi dapat juga dibagi-bagi dalam garis besarnya kepada 5 bagian. Bagian pertama yakni bahagia akhirat. Itulah bahagia yang baqo, artinya yang kekal, tidak ada fana padanya. Bahagia yang hakiki, bahagia yang sejati, bahagia yang kekal abadi. Di sanalah sukacita, senang, tidak ada duka cita padanya, kaya raya, tidak ada miskin apa padanya. Sebab sebutkan al-an amalun wala hisab, ghadan hisabun wala amal. Kalau sudah sekarang kita beramal, belum ada hisab, tapi kalau kelak di akhirat kebalikannya, tinggal hisab saja, dihitung-hitung. Allahumma atini kitabi biyamini, Allah berikanlah kitabku dengan tangan kanan, nerimain dengan kanan tangan. Kemudian mudah-mudahan kita juga mendapatkan hisab. Hisabnya apa? Hisab yasira. Tetapi tidaklah orang akan sampai kepada induk segala nikmat ini melainkan dengan izin Tuhan. Dan tidak pula tercapai kalau tidak dilalui lebih dahulu tangga ke sana. Tangga itu ialah nikmat bagian kedua.
Bagian kedua yakni keutamaan akal budi. Keutamaan akal budi terbagi pula kepada 4 bagian. Pertama, sempurnanya akal. Sempurnanya akal ialah dengan ilmu. Kedua, iffah, dapat menjaga kehormatan diri. Sempurnanya hifah ialah dengan wara, artinya tiada peduli bujukan manisan dunia. Ketiga, syaja'ah, yakni berani karena benar, takut karena salah. Sempurnanya syaja'ah ialah dengan jihad. Keempat, al-adl, keadilan, adil. Sempurnanya keadilan ialah dengan insaf. Dengan keempat sempurnalah akal budi. Dengan sempurna akal budi timbul perasaan wajib mengerjakan agama, dan bagian yang kedua ini tidak melalui tangganya. Tangganya ialah bagian yang ketiga. Bagian ketiga, keutamaan yang ada pada tubuh. Terkandung pula di dalam keutamaan tubuh itu 4 perkara. Pertama, sehat. Kedua, kuat. Ketiga, elok, indah. Bahasanya gagah bagi laki-laki, cantik bagi perempuan. Keempat, umur panjang. Tercapainya kesempurnaan yang ketiga ini dengan melalui lebih dahulu bagian yang keempat. Dan keempat, keutamaan dari luar badan. Keutamaan dari luar badan ini mengandung pula akan 4 kecukupan. Pertama, kaya akan harta benda. Kedua, kaya dengan keluarga, dengan famili, anak istri, kaum kerabat. Ketiga, terpandang dan terhormat. Keempat, mulia turunan. Maka tidaklah pula sempurna bahagian yang keempat itu kalau tidak melalui bagian yang kelima. Bagian yang kelima, keutamaan yang datang lantaran taufik dan pimpinan Allah, petunjuk Allah. Dan ini pun mengandung 4 perkara pula, yaitu pertama, hidayah Allah, yakni petunjuk Allah. Kedua, irsyad Allah, pimpinan Allah, bimbingan. Tiga, tasdid Allah, sokongan, bantuan. Keempat, yakni takjid Allah, ini maksudnya bantuan. Wallahu a'lam. Dengan ini nyatalah bahwa ada 5 tingkatan dan keutamaan yang harus kita tempuh untuk mencapai mahligai bahagia itu, yaitu mencapai bahagia akhirat dengan membahagiakan budi, tubuh luar, jasad, dan pimpinan. Petunjuk tentunya ya. Yang satu bertali dengan yang lain, tidak dapat dipisahkan. Sekarang muncul keraguan orang, apakah perlu kebahagiaan luar badan itu? Apakah kaitan harta benda, banyak kaum kerabat, terpandang mulia dalam masyarakat dalam mencapai bahagia yang sejati? Jawabnya, ini adalah sebagai satu sayap untuk terbang menuju maksud yang hendak dicapai. Wallahu a'lam bishawab.